Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yansa liman zakara. Segala puja dan puji hanya milik Allah, karena Allah tidak pernah lupa dengan hamba-hambanya yang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan pernah melupakan hamba tersebut manakala hamba itu mengingat Allah. Bahkan Rasulullah menyebutkan ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Ingatlah Allah, tunduklah kepada Allah, taatilah Allah di waktu lapangmu, di waktu sehatmu, di waktu engkau dalam kondisi sehat. Maka ketika engkau dalam kondisi terdesak, ketika engkau dalam kondisi tertekan dan banyak masalah, Allah tidak akan pernah melupakan dan meninggalkanmu. Dulu Nabi Yunus alaihi salam ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika berada di tengah lautan, bahkan lebih dari itu di dalam perut ikan, ketika tak ada satupun orang yang mampu menolong beliau, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada Nabi Yunus alaihi salam. Allah berikan pertolongan kepada Nabi Yunus alaihi salam. Bahkan ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih dari itu disebutkan bahwasannya dulu Nabi Yunus adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diabadikan hal ini dalam surat As-Saffat ayat 143 sampai 144. Surat napa? Ayat pinten wau? 143 sampai 144. Falaula annahu kana minal musabbihin, maka kalau sekiranya dia Yunus dulu tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka niscaya ia akan tetap tinggal dalam perut ikan sampai hari kiamat. Disebutkan sendiri oleh Allah, dulu dia adalah orang-orang yang mengingat Allah, dulu dia adalah orang yang taat, dulu dia orang yang tunduk. Ketika dalam kondisi terdesak seperti ini, ketika kondisi susah seperti ini, tak ada satupun orang yang mampu menolong, Allah datangkan pertolongan kepadanya di waktu yang tepat. Maka ketika kita masih sehat, ketika kita masih longgar, ketika kita masih kondisi nyaman, beribadahlah kepada Allah. Ingatlah Allah, termasuk hadir di majelis ilmu seperti ini. Maka ketika kita kondisi sulit, baik kehidupan, baik ekonomi dan lain sebagainya, Allah tidak akan pernah lupa pada kita semuanya. Kaum muslimin muslimat, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi Allah tidak pernah lupa dengan kita manakala kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, dan segala puja dan puji hanya milik Allah, alladzi la yudhayyi'u man syakara. Allah itu nggak akan pernah menyempitkan rizki orang-orang yang mau syukur kepadanya. Selama dia mau bersyukur,
maka pasti la azidannakum, aku tambah. Tetapi ingat, tambah ini tidak hanya sesuai dengan rumus matematika 1 tambah 1 2. Ada kalanya tambah itu dari sisi berkah, bertambah berkahnya, awet. Berkah itu awet langgeng. Makanya terkadang kita lihat orang itu gajinya tidak seberapa, tapi bisa menyekolahkan semua anaknya. Nek dihitung gaya rumus matematika nggih boten saged, gak bisa. Inilah yang disebut dengan sisi berkah. Gaji ini nggak sepiro, tapi keluarga ini nggak tahu ono sing sakit, paling sakit nggih lara untu, tukokne obat ning toko sebelah sembuh. Itu sisi berkah. Allah berikan keberkahan atas rezeki yang Allah berikan padanya. Makanya siapa yang mau bersyukur pada Allah, maka janjinya Allah la azidannakum, Allah pasti akan tambah, baik sisi jumlah atau sisi berkah. Maka jangan dikira nih wis awak dhewe syukur saiki duwe HP siji disyukuri sesuk dadi loro. Ya, tidak harus demikian. Ibu, bapak atau ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan teladan bagi kita semuanya. Siapa yang mau mengikuti Rasulullah pasti akan baik satu ibadahnya. Ya, kalau mau mengikuti Rasulullah, yang pertama pasti akan baik apa? Ibadahnya. Yang kedua pasti akan baik akhlaknya. Ya, pasti akan baik akhlaknya. Kenapa? Salam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah itu apa? Suri tauladan yang baik. Makanya orang kalau mau mengikuti Rasulullah pasti akan baik. 1, ibadahnya. 2, akhlaknya. Ya, termasuk muamalahnya. Ya, dalam urusan muamalah baik. Karena Rasul itu dipercaya oleh kawan ataupun lawan. Itu Rasul. Ya, dalam urusan muamalah bahkan jual beli, Rasul itu dipercaya oleh kawan ataupun lawan. Makanya kalau umat ini mau benar-benar mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti akan baik ibadahnya, sholatnya, puasanya, hajinya, zakatnya, semua baik. Bagus akhlaknya, lihat bagaimana akhlak Rasulullah. Ya. Karena akhlak Rasulullah sebagaimana dikisahkan oleh istri beliau, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah ya Al-Quran. Kalau kita mau meras Al-Quran, isinya dalam bentuk akhlak, semua tertuang dalam akhlaknya Rasulullah. Ya, kalau orang pelajari Al-Quran, isi ini akhlak-akhlak itu seperti apa? Semua tercermin dalam diri dan kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Rasul. Maka orang yang mengikuti Rasul pasti akan baik. Maka diperintahkan ittabi'u, ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lebih dari itu, bahkan Rasul menyebutkan kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku yang mengikutiku dia pasti akan masuk surga. Ya, seluruh umatku pasti akan masuk surga. Kata Nabi, ilaman aba, kecuali yang gak mau. Mendengar hal ini para sahabat bertanya, waman ya'ba ya Rasulullah, siapa yang gak mau tadi? Siapa yang tidak mau masuk surga? Maka Rasul menjawab, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang mengikutiku dia masuk surga. Waman asani, dan siapa yang memaksiati aku, tidak mengikuti jalanku, faqad aba, dialah orang yang tidak mau masuk surga. Berarti masuk surga itu mudah.
Cukup ikuti siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, mampukah kita mengikuti Rasulullah kalau kita nggak belajar? Mustahil. Makanya Rasul bersabda, talabul ilmi faridotun ala kulli, wajib hukumnya bagi setiap muslim untuk mempelajari ilmu agama. Dan ilmu agama itu apa? Khairun minal mal, lebih baik dari harta. Kenapa? Al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu akan menjagamu, sedangkan harta justru engkau yang harus sibuk jogo. Nah, ini al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu akan senantiasa menjagamu, membentengi dirimu. Berbeda dengan harta, justru engkau yang akan sibuk menjaganya. Jangan dikira orang tambah banyak harta tambah tenang hidupnya. Ya, sawang sinawang saja sebenarnya. Apa sawang sinawang itu? Saling melihat. Sing gak di duit pengen duit, sing di duit pengen uripe ayam ngono kuwi isu wis iso ngopi. Isu iso santai, ngoten dah. Ya, ketika yang duit-duit oke dilihat oleh orang yang enggak, wah, isu-isu wis tanggang gawe. Sing ra duit isu-isu wis ngopi. Jadi sing di duit enak isu-isu iso sawang sinawang. Urip iki ngoten niku. Ya. Kamu gak peduli buat tanggal nom, buat tanggal tua. Ya. Makanya kata guyonan teman-teman yang seneng ngopi, wis awak dhewe iku sugih, hanya apa? Delokane kalau isu tanggang gawe, awak dhewe isu-isu ngentekno duit. Ya, guyonane hanya menghibur diri saja itu. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah pertemukan kita dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita. Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas salah satu tema tentang orang-orang yang dicintai oleh Allah. Siapakah mereka? Orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia ketika dia dicintai oleh manusia yang lain, maka Masya Allah apapun akan dilakukan untuknya. Suami kalau janit seneng karo bojone wis sembarang kalir lah. Orang Arab wae ditawani. Orang tua kalau cinta pada anaknya, wis to Mas yo wong tua iku nyungsang jungkir molak-malik, sing penting anake iso mangan. Iku kalau seneng, nek gak seneng wis karep-karep mangan kono ora yo kono. Tapi kalau cinta apapun dilakukan. Apapun sudah. Orang tua itu saking sayangi kepada anak, bahkan mungkin wong tua ora turu ora apa-apa, sing penting anake nyenyak. Ini manusia. Apalagi ketika seorang hamba ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada sebuah hadis di mana Rasulullah pernah bersabda, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qol, beliau bersabda, innallaha idza ahabba 'abdan, Allah itu kalau sudah cinta seorang hamba, da'a Jibril, Allah panggil malaikat Jibril. Faqal, dan Allah katakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, atau dikatakan inni uhibbu fulanan fa'ahibba, wahai Jibril, aku cinta pada hamba tersebut. Wahai Jibril, aku cinta pada hamba tersebut. Fa'ahibbah, maka cintai hamba tersebut.
Fayunadi Jibril ila ahli sama. Ternyata tidak cukup di malaikat Jibril. Bahkan malaikat Jibril memanggil seluruh penduduk langit. Ya, fayunadi Jibril fi ahli sama. Maka malaikat Jibril ya memanggil, mengumumkan kepada penduduk langit. Apa yang disampaikan oleh Jibril? Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbu. Wahai penduduk langit, ketahuilah Allah itu cinta pada hamba tersebut. Maka cintai hamba tersebut. Siapa penduduk langit ini? Malaikat. Aqtabis sama, langit itu menderit. Menderit itu kalau bahasanya awak dhewe napa? Pernah lihat kasur zaman dulu yang sejatinya muatannya cuma 2 diisi orang 10 terus bunyi. Kriyat itu menderit. Aqtabis sama, langit itu menderit. Kenapa? Ma min maudhi'in min shibrin illa wa malakun raqi' aw sajid. Tidaklah ada tempat sejengkal saja di langit sana kecuali ada malaikat yang sujud dan rukuk kepada Allah. Dan itu semua dipanggil oleh malaikat Jibril. Fayunadi Jibrilu fi ahli sama. Jibril memanggil seluruh penduduk langit dan malaikat Jibril sampaikan, umumkan pada mereka, innallaha yuhibbu fulanan. Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah cinta pada hamba tersebut. Fa'ahibbu, maka cintai dia. Fayuhibbu ahli sama, maka seluruh penduduk langit mencintai dia. Lihat, ketika orang itu dicintai oleh Allah, maka dia dicintai oleh malaikat Jibril, dicintai oleh seluruh penduduk langit. Kira-kira kalau ada orang cinta, kenal nggak kira-kira? Ada orang mencintai seseorang, mungkin nggak dia nggak kenal? Maka ada orang-orang itu yang tidak dikenal di bumi, tapi dia dikenal di penduduk langit. Dia tidak masyhur di kalangan penduduk dunia, tapi dia dicintai, dikenal oleh penduduk langit. Uwais Al-Qarni itu orang yang tidak masyhur, bukan artis, tapi dia dikenal oleh para penduduk langit. Maka ini jauh lebih penting dari mendapatkan sebuah apa ya? Kalau kalau manusia, kalau artis itu mendapatkan sebuah kepopuleran, follower di dunia, jauh lebih penting dikenal dan dicintai oleh penduduk langit daripada hanya sekedar dicintai oleh penduduk dunia, daripada hanya sekedar mendapatkan banyak follower penggemar di dunia. Itu ketika orangnya meninggal ya sudah selesai semuanya, akan ganti lagi yang digemari, akan berganti lagi yang dijadikan idola, selesai semuanya. Makanya seorang hamba itu sejatinya harus lebih fokus agar dia dicintai oleh Allah daripada hanya sekedar dicintai oleh manusia atau hanya sekedar dikenal oleh penduduk dunia. Seterkenal apapun kita, ya, yang dikenal oleh manusia dalam satu dekade yang lain selesai kok sudah. Dulu mungkin seumuran panjenengan, seumuran kita yang hadir di sini, mungkin yang digemari artis A. Anak-anak muda sekarang sudah nggak ada yang kenal, karena yang digemari justru artis-artis dari Korea. Terus buatan? Ya. Saya itu pernah ngajar TPQ, di meja kecil gitu tulisannya Lee Min Ho. Bayangkan, iki lo sopo, coba cari tahu, oh ternyata artis Korea. Awak dhewe serang ngerti ngono-ngono kuwi, ya. Jenengan sing biyen mengidolakan sopo lah ya. Siapa kalau dulu, Bu? Enggak ada, tenan. Zaman semono Betaria Sonata,
Wis sembarang wis kaya ngono-ngono wis jadul-jadul kaya wis ya. Bit GAD saya kira ono sing ngerti sapa. Mungkin bahkan sekarang lewat iku lho sapa wis. Ada masanya, ada fasenya, selesai semuanya. Ya cari biar sing seneng nikah Ardila wis sudah selesai, ada masanya semuanya. Terkenal apapun. Tapi ketika hamba itu dicintai oleh Allah, maka Allah panggil malaikat Jibril. Innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril. Dipanggil tuh malaikat Jibril. Dan Allah menyebutkan inni uhibbu fulan fa'ahibbu. Wahai malaikat Jibril, aku cinta pada hamba tersebut, cintai. Maka malaikat Jibril mencintai hamba tersebut. Malaikat Jibril pun mengumumkan kepada seluruh penduduk langit, wahai penduduk langit, Allah cinta pada hamba tersebut, cintai. Maka dia dicintai oleh penduduk langit. Maka Masya Allah luar biasa, dikenal oleh kalangan penduduk langit. Bahkan tidak sampai situ saja. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan ya bahwasannya ketika Allah sudah mencintai seorang hamba, ya ketika Allah mencintai hambanya, apa yang disebutkan? Wa in sa'alani la u'tiyannahu. Kalau mereka minta, berdoa, Allah beri. Wala in ista'adzani la u'idhannahu. Kalau dia minta pertolongan, Allah tolong. Kurang apa coba? Doa diberi, minta pertolongan diberi. Khalilullah. Siapa Bu Khalilullah itu? Siapa? Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Allah cinta dengan Nabi Ibrahim. Lihat ketika dia dilemparkan ke dalam api, Allah tegaskan, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan jadilah keselamatan untuk Nabi Ibrahim. Dingin di sini kata para ulama bukan dingin yang membuat kita menggigil, tapi dingin yang membuat nyaman. Sifat api yang panas. Allah datangkan pertolongannya, dia minta pertolongan, Allah tolong. Ya. Khalilullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lihat dalam perang Badar. Ketika di malam hari Rasul berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau engkau tidak berikan kemenangan kepada kami, ya, maka namamu tidak akan disebut, engkau tidak akan diibadahi di atas muka bumi ini. Allah berikan pertolongannya di waktu perang Badar. Secara jumlah pasukan kalah, pasukan berkuda kalah, kuda yang dibawa kalah, persenjataan kalah, tapi Allah berikan kemenangan dengan kemenangan yang telak. Ketika sahabatnya terlelap dalam tidur, Rasul bermunajat, berdoa kepada Allah, dan kekasihnya Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, apa tadi? Ketika mereka meminta wa in sa'alani la'utiyannahu, kalau mereka minta tak beri, minta pertolongan tak tolong. Sudah, itu kalau kita dicintai oleh Allah. Maka yang harus menjadi fokusnya kita saat ini bukan hanya mencari kepopuleran di atas manusia, di kalangan manusia, tapi lebih dari itu agar kita dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Kalau sudah dicintai oleh Allah, dicintai oleh malaikat Jibril. Kalau sudah dicintai oleh Allah, dicintai oleh seluruh penduduk langit. Maka jangan heran mereka ini orang yang didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sangat luar biasa penting. Rugi kalau kita hanya sekedar mencari kepopuleran agar dicintai oleh fulan, ya terkenal, followernya banyak. Follower banyak nggak menjamin keselamatan. Fir'aun kurang apa followernya?
Raja kok, followernya banyak, sabrek, pengikutnya banyak, tapi nggak selamat, ya, nggak selamat. Uwais Al-Qarni nggak dikenal, tapi dialah seorang tabi'in yang terbaik, yang doanya mustajab. Bahkan Rasulullah pernah menyebutkan sahabatnya kalau ketemu apa? Minta agar didoakan oleh Uwais. Ya, Masya Allah, gak dikenal, padahal orang kanan kirinya hanya mengenal dia ya orang biasa, bukan orang yang spesial, bukan yang terkenal seperti orang yang wah secara ibadah. Kan ada bu orang itu yang kita lihat terus Masya Allah gitu ya, nok masjid adane jam 5 ya, jam 2 budal, jam 3 budal kan gitu. Jadi Uwais biasa, terlihat biasa, tapi dia dicintai, dikenal oleh penduduk-penduduk langit. Nah, bagaimanakah ikhtiar yang harus kita lakukan agar kita menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini yang harus kita upayakan agar kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perbanyak bertaubat kepada Allah. Hal ini termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Surat Al-Baqarah ayat 222. Perbanyak taubat kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu cinta kepada siapa? Hamba-hambanya yang bertaubat, ya. Allah itu cinta pada hamba-hambanya yang bertaubat. Cinta Allah, Pak. Allah mencintai mereka. Maka ini sebuah pengingat buat kita. Sebanyak apapun dosa-dosa kita, ketika kita mau bertaubat, Allah cinta pada kita. Allah ampuni kita, ya. Allah ampuni. Kemudian apa? Selain diampuni, Allah cintai. Selain diampuni, maka akan dicintai. Masya Allah itu Pak, luar biasa Bu. Sudah kita ini banyak dosa, ketika mau bertaubat pada Allah, Allah apa tadi? Ampuni. Selain diampuni apa tadi? Dicintai. Itu luar biasa. Hal yang apa ya? Mungkin sulit bagi manusia wis memaafkan kemudian langsung terjalin rasa cinta seperti dulu kala. Menungso niku lak mari disakiti nyepuro ya nyepuro, tapi mesti hubungannya bisa erat lagi. Ya. Kita sebagai sesama manusia itu ada orang berbuat salah sama kita, minta maaf, oke kita maafkan, secara lisan kita maafkan. Tapi nek ati lak mesti balik kata semula. Belum tentu seperti sedia kala. Nek jari ini tiang-tiang niku koyo gelas kaca dibanting pecah iku masih dilimne ya iso, tapi retakannya tetap kelihatan. Tapi Allah tidak. Ketika kita ini banyak dosanya sama Allah, berbuat dosa sebanyak-banyaknya mungkin, kemudian kita bertaubat kembali kepada Allah, Allah ampuni. Lebih dari itu, Allah cintai. Ya, Allah mencintai hamba tersebut. Maka ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga menjadi sebuah nasihat buat kita. Sebanyak apapun dosa-dosa kita, kita disuruh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sebagai manusia, yang namanya manusia, yang namanya anak cucu Adam, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, setiap anak cucu Adam itu apa?
berbuat salah. Dan siapa yang terbaik? Wa khairul khatta'ina tawwabun. Kata Nabi, setiap anak cucu Adam itu berbuat salah, tapi mereka yang terbaik ketika mereka berbuat salah, tawwabun, mereka mau kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mungkin manusia itu di masa lalunya adalah menjadi orang yang paling buruk dengan dosa-dosanya, tetapi bisa jadi di akhir hayatnya dia menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah karena dia kembali dan bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Bukankah ada sebuah kisah seorang laki-laki yang membunuh berapa orang? 99 plus 1, jangkep 100. Dan membunuh itu termasuk dosa besar. Bisa dilihat dalam kitab Al-Kabair, membunuh termasuk dosa besar, apalagi 100 orang. Tapi ketika dia kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dan dia baru pindah, Bu. Istilahnya dia bertaubat, dia tinggal di tempat anggap pening kene, dia bertaubat. Kemudian apa nasihatnya? Pindah, cari lingkungan baru, tempat yang lebih baik untuk mendukung hijrahmu, untuk mendukung taubatmu. Pindah, belum sampai lokasi kan? Jelas dia belum sampai lokasi. Kemudian dia wafat, meninggal dunia. Itu Allah datangkan ampunan dan rahmat untuknya. Padahal secara amal masih ya itu aja. Tapi Allah tidak menyia-nyiakan taubatnya. Ya, Allah tidak menyia-nyiakan taubatnya. Bahkan Allah berfirman dalam hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, lau balagha dhunubuka ananas sama, sekiranya dosamu membumbung tinggi memenuhi awang-awang langit sana. Kurang apa coba? Sebanyak apapun, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, bertaubat kepadaku, ghafartulak, aku ampuni. Cukup diampuni? Tidak kan tadi? Apa tadi? Allah cintai. Ya. Maka ini menjadi poin, gak usah sebanyak apapun dosa kita, jangan sampai berputus asa dari pintu pertaubatan, dari kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Kembali. Ini yang harus dilakukan. Allah Maha Pengampun atas dosa hamba-hambanya. Dan ini juga sebuah ibrah, bahwasannya kita tidak boleh menjustifikasi orang, kita tidak boleh mengungkit-ungkit masa lalu orang ketika dia sudah kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Masa lalunya cukup urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun masa sekarangnya, mari kita dukung dia dalam hijrahnya. Ya, kadang-kadang ada sebagian orang itu ketika ada orang baru ke masjid, dengar ini masjid kena angin opo, tobat dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Sekali lagi, masa lalu orang biarlah menjadi urusan dia dengan Allah Jalla wa'ala. Adapun masa sekarangnya, mari kita dukung dia dalam masa hijrahnya, masa pertaubatannya. Apa yang bisa kita support untuk mereka? Ini yang harusnya kita lakukan. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebanyak apapun dosa-dosa kita, jangan pernah berputus asa dari pintu ampunannya Allah, dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini juga yang diperintahkan, ya. Ini yang diperintahkan dalam surat ke-39, surat Az-Zumar ayat 53. Surat apa? Surat keberapa tadi? Ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas itu, sing sak karep-karepe iku,
yang hidup sesukanya itu, tidak ikut aturan-aturannya Allah, yang melanggar batasan-batasan syariat Allah, yang meninggalkan perintah-perintah Allah, justru larangan diterjang itu. Katakan pada mereka, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmatnya Allah. Apa dosaku diampuni, apa dosa-dosa ini bakal diampuni oleh Allah, tobatku bakal diterima. Karena dalam kisah orang yang membunuh 99 orang plus 1 itu kan pertamanya datang pada ahli ibadah. Aku wis membunuh 99 orang, apa ya tobatku diterima? Ora, dibunuh sekalian tuh. Ya. Padahal di ayat ini Allah tegas apa tadi? Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Makanya kalau ada yang datang ke panjenengan, wah dosa ki kayak apa ya, dosa ki diampuni ya. Insyaallah taubat tau. Ya. Karena doa alhamdulillah lho Pak, ono wong sing isih gelem sadar kaya ngene iku wis apik. Bukankah kita pernah mendengar ibu minadzan bikama la dzanbalah? Orang yang menyesali semua dosa-dosa yang dia lakukan, kama la dzanbalah, sebagaimana orang yang tidak memiliki dosa. Ya, ada orang kan datang, apa ya dosaku diterima, dosaku diampuni, tobatku apa ya diterima, dosaku wis aku wirang-wirang. Biyen aku ya jarang sholat, khomer ya tak ombe, barang wong ya tak jumuk, wis lali ku sing ndi ae wis mbuh. Apa ya tobatku diterima. Dalam ayat ini Allah tegas menyebutkan la taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni seluruh dosa hambanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Perhatikan ayat ini. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha apa? Penyayang. Diampuni dosane, disayangi orangnya. Awak dhewe ro mesti, ya awak dhewe ki ro mesti. Terlebih wanita ya. Dalam hadis Rasulullah disebutkan, di antara yang banyak memasukkan wanita ke dalam neraka itu apa, Bu? Hah? Kufur pada suaminya, yang furnal ashir wa yang furnal ihsan. Mereka mengingkari kebaikan suaminya hanya lantaran satu kesalahannya. Mereka mengingkari semua kebaikannya hanya gara-gara satu kesalahan yang pernah diperbuatnya. Ya, salah pisan naik. Bolak-balik padahal saya bisa. Ya. Subhanallah. Maka ini yang harus dihati-hati. Kaum muslimin, muslimat, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketika hambanya bertaubat pada Allah, ketika hambanya kembali pada Allah, maka Allah akan datangkan ampunan kepadanya. Tetapi ingat, kita sering mendengar ada taubat, ada istighfar. Ada taubat, ada apa? Istighfar. Apa perbedaannya? Ada nggak perbedaan atau sama? Tidak. Bedanya apa? Istighfar hanya diucapkan saja. Kalau taubat diucapkan dan berusaha memperbaiki apa yang salah, kemudian untuk menuju kebaikan. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ucapan enggak? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini istighfar atau tobat? Dua-duanya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku beristighfar kepada Allah dan aku bertaubat kepada Allah. Tapi kalimat ini idza ijtama'a iftaraqa, kalau dia digabungkan
maka memiliki makna berbeda. Kalau berdiri sendiri memiliki makna yang hampir sama. Paham ya? Dua kalimat ini kalau bergandengan maka bisa memiliki makna yang berbeda. Kalau berdiri sendiri-sendiri maka hampir sama digunakan oleh para ulama. Tetapi dalam taubat itu ada syarat yang harus dipenuhi. Istighfar itu tidak berbatas waktu. Istighfar itu tidak berbatas waktu. Bahkan keluarga pun istighfar itu apa? Apa artinya istighfar? Istighfar itu diantara maknanya, ya Allah, istighfar itu dari al-mighfar. Mighfar itu penutup. Artinya, ya Allah, tutuplah aibku dan jangan engkau azab aku dari dosa yang pernah aku perbuat. Termasuk, ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, tutuplah aib-aibku. Dosa ini kula aib toh. Leres boten. Makanya kata kita astagfirullah, ya Allah, tutuplah aibku. Seandainya aib kita itu dibuka oleh Allah, nggak ada yang mau dekat dengan kita. Nggak ada. Makanya kita minta kepada Allah, ya Allah, tutuplah aibku. Makanya termasuk dosa besar, Bu, orang itu saat bermaksiat kepada Allah, aibnya ditutup oleh Allah, kemudian malah diumumkan. Nah, saat ini kalau modeling ngoten toh, ada media sosial ku malah gawe ajang pamer dosa. Ya, gawe ajang pamer dosa. Subhanallah. Nah, jadi istighfar itu. Ya Allah, tutuplah aibku dan jangan engkau azab diriku dari aib dan dosa-dosaku itu. Itu taubat istighfar kepada Allah. Termasuk tadi yang kita sampaikan, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Adapun taubat, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, taubat itu memiliki persyaratan dan berbatas waktu. Kapan masa berakhirnya taubat? Kapan berakhirnya masa taubat? Sampai nyawa di tenggorokan. Dalam hadis disebutkan innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah itu menerima taubat seorang hamba selama ruhnya belum sampai di tenggorokan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Lah, ini istighfar apakah ada batas waktunya? Tidak ada. Sekalipun dia meninggal dunia, anaknya masih bisa memohonkan ampun untuk dosanya. Rabbighfirli wali walidayya, ya, dan kaum mukmin. Orang lain bisa. Jadi istighfar itu tidak berbatas waktu dan bisa dilakukan oleh orang lain. Kalau tobat harus dirinya sendiri. Istighfar, anak kita memohonkan ampun untuk kita, orang lain memohonkan ampun ya kepada Allah untuk kita, boleh. Kalau taubat harus dirinya sendiri, ya. Dan taubat memiliki syarat. Apa itu? Harus berhenti dari dosa yang ditaubati, punya iktikad iltizam yang kuat, gak mengulangi lagi. Beda karo istighfar. Ngoten nggih? Dan adab-adab bertaubat itu satu, ikhlas. Adab taubat itu satu, ikhlas. Dan yang kedua, ya, punya iktikad tidak mengulangi lagi, punya kemauan yang kuat untuk tidak mengulangi lagi, dan bertaubat di waktu diterimanya taubat. Kapan tadi waktu diterimanya taubat? Sebelum roh sampai apa? Tenggorokan. Selama belum sampai situ, maka taubatnya masih diterima. Atau sebelum matahari terbit dari terbit dari barat, berarti nopo niki?
kiamat. Nek matahari terbit dari barat berarti tandane napa? Tanda kiamat. Matahari terbit kok itu saniki? Timur. Nek terbit saka barat? Kiamat. Selesai sudah wis. Ya, ini yang harus diperhatikan. Kaum muslimin, muslimat, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat hambanya, dan ketika hamba itu sudah kembali kepada Allah, Allah mencintai dia. Bahkan senangnya Allah dengan hamba-hamba yang bertaubat itu melebihi kebahagiaan seorang musafir yang berada di tengah padang pasir, yang dia berangkat dengan hewan tunggangannya dan segala perbekalannya yang semuanya ditaruh di atas kendaraan atau hewan tunggangannya. Ketika di tengah padang pasir, qadarullah hewannya kabur. Di tengah padang pasir, ini orang ini sendirian di tengah padang pasir, terus kuda dan seluruh perbekalannya hilang. Kalau dalam kondisi seperti ini, wah itu wis repot. Yo nek saiki ono handphone, ya ini nggak ada. Maka orang ini berada di keterputusasaannya, sudah menyerah, tinggal menunggu kematiannya sudah. Di tengah-tengah keterputusasaannya ternyata hewan tunggangannya kembali di depannya. Bahagia sekali dia. Lah bahagianya Allah itu jauh lebih besar daripada bahagianya orang tersebut ketika ada hamba-hamba Allah yang bertaubat kepada Allah. Allah senang sekali. Ya, Allah bahagia sekali. Maka bertaubatlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah sejauh apapun perbuatan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Allah masih membukakan pintu-pintu rahmat, pintu-pintu ampunannya untuk kita semuanya. Jadi kita sadar, jangankan kita, wong Nabi saja ya pernah berbuat salah. Nabi pernah berbuat salah? Pernah nggak Nabi berbuat salah, Bu? Pernah nggak? Nabi Adam pernah berbuat salah? Apa kesalahannya? Nabi Adam melakukan sebuah hal atau melakukan sesuatu yang hal itu dilarang. Bisa dilihat nanti surat Toha ayat 121 sampai 122. Nabi Adam itu pernah berbuat apa? Salah. Disebutkan di sana wa asa Adamu rabbahu faghwa thumma ijtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Dan durhakalah Adam kepada Tuhannya dan sesatlah dia. Lupa durhaka terus sesat, kurang apa coba? Dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah dia. Kemudian Tuhannya memilihnya, maka dia menerima taubatnya dan memberi petunjuk kepadanya. Kurang apa coba? Sesat, durhaka. Tapi ketika kembali kepada Allah, Allah terima taubatnya. Itu Nabi Adam. Apa meneh awak dhewe sing duduk nabi? Ya, apakah bisa berbuat salah? Sangat mungkin karena kita anak cucu Adam. Ya, kita sepakat dia anak cucu Adam. Soalnya ada yang nggak sepakat. Mereka lagi memilih keturunan Meganthropus karo apa nih? Homo sapien, ya. Makanya saya tanya panjenengan sepakat ora anak keturunannya Adam. Ane ora ya repot wis. Ya. Karena ayat-ayat itu disebutkan ya Bani Adam. Wahai anak cucu Adam.
Adam. Makanya kita perjelas. Nabi Musa pernah berbuat dosa, Bu? Saya tanya, Nabi Musa pernah berbuat dosa enggak? Apa dosanya? Mukul orang sampai mati atau mukul orang nggak sengaja terus mati? Sampai ini diperjelas loh ini repot ini. Nabi Musa itu pernah berbuat dosa memukul pengikut Fir'aun hingga meninggal dunia, dan nggak bermaksud Nabi Musa itu pengen membunuh. Nah, itu bukti nih ya. Salah satu hal yang patut kita perhatikan dulu itu ya ini, mau lanang yo lanang tenanan gitu. Nah, saiki kan kathah lanang sing dadi-dadian iki ya. Ya, saniki ya niki repot iki. Nah, iki lanang tapi dadi-dadian. Ngertos lanang dadi-dadian. Aku tuh ngomong itu gak sampai. Lanang tapi dadi-dadian. Lanang wujute tapi ya lanang wujute tapi seneng karo sesama. Terus yo perilakunya sak sembarang yo ngono kuwi ngoten lho. Kemedok. Bukan kok ya wis kemedok tenan ngoten lho. Makanya saiki nek kula ingatkan kalau ada kajian tentang keluarga sakinah. Saat ini PR orang tua itu tambah. Nah ini mbiyen kan syaratnya laki-laki, baik akhlaknya. Sekarang itu memastikan bener-bener laki-laki barang. Memastikan bener-bener laki-laki. Itu angel lagi. Wong sing biyen golek sing lanang, soleh, ngono angel. Ketambahan saiki memastikan angel iku tenan. Lo kan kemarin muncul berita di Surabaya atau Sidoarjo itu, artis Instagram atau apa itu, bojone ternyata laki-laki tapi sing model ngono kuwi gitu loh ya. Lanang tapi seneng sesama repot kan memastikan itu piye ilmune ya. Makanya ki yo banyak-banyak memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iki repote. Ya, kembali ke Nabi Musa kok njeboti barang iki. Ya, Nabi Musa itu pernah berbuat salah. Dia pernah memukul pengikutnya siapa tadi? Fir'aun. Hingga apa? Meninggal dunia. Meskipun tidak ada niat, tidak ada maksud membunuh. Ketika Nabi Musa bertaubat pada Allah, Allah pun mengampuninya. Bisa dilihat surat Al-Qasas ayat 15 sampai 16. Surat napa? Ayat pinten wau? 15 sampai 16. Ayat pinten? 15 sampai 16. Disebutkan di sana. Fawakazahu Musa faqada alaihi. Lalu Musa meninjunya dan matilah musuhnya itu. Sekali langsung ambruk. Musa berkata, qala hadza min amali syaitan innahu aduwwun mudhillun mubin. Kata Musa, ini adalah perbuatan syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang menyesatkan, lagi nyata permusuhannya. Iki sing ngomong Nabi Musa. Setan itu musuh bagi kita, nyata permusuhannya, dan musuh yang jelas-jelas nyata buat kita. Makanya aneh, wis diomongi setan itu musuh kok isih ono sing berteman dengan syaitan. Apa yo enek oke. Ya, dagangan rapayu, budal kemudian Gunung Lawi. Kok ngerti Bu? Oh, anter. Ya. Ya tak pikir Gunung Semeru. Gunung Bromo, Gunung Kelut ngono. Ya niki dagangan gak payu budal. Ya, pengen sugih cepet jogo lilin. Nyapa lilin dijogo? Ya.
Kerjane nopo? Kula gur jaga-jaga, jaga napa? Jaga lilin. Nah, iki ya repot. Ya. Berteman dengan syaitan, subhanallah. Padahal jelas setan itu adalah musuh yang nyata. Bahkan salah satu ikrarnya syaitan kan ingin menjerumuskan manusia, anak cucu Adam agar ikut masuk sekalian ke dalam neraka. Kalau ngono kok ya nek menungso malah bersekutu, berteman dengan syaitan. Ya itu tidak ngaji. Wis model ngoyo ngono kuwi tidak ngaji. Nek gelem nek gak gelem ya tidak maneh. Ya. Ini jadi Nabi Musa pun pernah berbuat salah, ya. Nabi Nuh pernah berbuat salah? Pernah. Apa? Oh, ayo. Nopo ndak. Nopo tak paringi pilihan ganda. Jadi Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh itu diuji dengan apa toh? Anak, istri, kaum. Oh, orang apa Jal? Anak, istri, kaumnya. Wis gak kurang-kurang iki ujian Nabi Nuh. Makanya iki yo ngapunten, nggak boleh kita kemudian mencela kalau ada seorang ulama, kiai, wah Pak soleh, anaknya tolah-toleh, enggak oleh. Yo jenenge wong tua iku pengennya anaknya soleh, tapi ya faktor itu kan banyak. Dan hidayah itu ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak bisa. Kemudian ya ini juga nasihat buat kita, enggak kabeh anak yai bakalan jadi yai. Enggak semua. Ya. Termasuk salah satunya anaknya Nabi Nuh alaihi salam. Bahkan ujiannya Nabi Nuh berat. Lah ketika air mulai meninggi, salah satu disebutkan bahwasanya Nabi Nuh itu memohonkan atau memohon ampun kepada Allah, ya, untuk anaknya. Padahal anaknya itu anak yang kafir, bukan lagi durhaka loh, kafir kepada Allah, nggak beriman. Bolehkah kita memohonkan ampun? Ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti bisa dilihat dalam surat Hud ayat 46 sampai 47. Wah, itu kesalahannya. Nggih, ayat 46 ngantos 47. Loh, iki nabi-nabi. Makanya kata para ulama, kenapa ada nabi dan rasul, hikmahnya kok Allah menjadikan nabi berdosa? Yaitu agar kita meneladani beliau. Ketika kita melakukan salah, itu apa yang harusnya kita lakukan? Ini kita teladani. Mereka ternyata ketika berbuat salah, mereka kembali kepada Allah. Dan tidak kemudian menjadikan kedudukan mereka hancur di sisi Allah. Tidak, Allah muliakan kok. Makanya seburuk dan sebanyak apapun dosa kita, ketika kita mau bertaubat kepada Allah, innallaha Ghafurur Rahim, Allah ampuni, Allah sayangi, bahkan lebih dari itu semua. Innallaha yuhibbut tawwabin, Allah cintai. Ya, Allah cintai. Ini hikmahnya buat kita. Makanya sebanyak apapun dosa kita, ketika kita mau kembali kepada Allah Jalla wa'ala, Allah akan datangkan apa tadi? Ampunan. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kita kembali pada surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu mencintai orang-orang yang apa? Bertaubat. Lanjutan ayat ini, wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Para ulama menjelaskan, ya, di antaranya Syekh As-Sa'di dalam Taisirul Karimir Rahman, ya, bahwasanya yang dimaksud mensucikan diri di sini bisa bermakna mensucikan diri
dari hadas besar dan hadas kecil. Dan yang kedua, mensucikan hati kita, jiwa kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Yang pertama, contoh mensucikan diri kita dari hadas yang kecil. Ini kalau kita pernah mendengar bahwasanya at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu atau kesucian itu sebagian dari iman. Sebagian ulama menyebutkan bahwa bersuci itu setengahnya wudhu, setengahnya sholat. Bersuci itu setengahnya sholat. Syarat sholat itu apa? Wudhu. Nih wudhu nih nggak bener, sholatnya apa diterima? Tidak. Makanya tiang niku kudu menaruh perhatian penting masalah wudhu, masalah bersuci. Makanya kayak dalam kitab Bulughul Maram bab awal itu ditaruh nang babul miyah, bab banyu. Ya, masalah bersuci ini penting sekali karena sebagian umat Islam itu kurang perhatian. Mereka perhatian dengan sholatnya, tapi masalah wudhu kadang-kadang kurang perhatian. Wudhu harus diperhatikan. Ibu-ibu juga demikian, harus benar-benar menaruh perhatian penting. Kadang ngapunten ibu-ibu nek safar, nopo mele nek ibu-ibu sosialita zaman sakniki, kelambine ruwapet mlepet ngeten iki, terus wayah salat ate ngunggah niki enggak iso, akhirnya wudhu sak kedare saja. Ya. Wudhu ono aturane, harus sesuai dengan aturan. Maka ini harus diperhatikan. Ya, hati-hati. Karena sekali lagi bahwasanya perkara ini perkara yang penting. Allah itu cinta dengan hamba-hamba yang apa tadi? Wa yuhibbul mutatahhirin. Orang yang mensucikan dirinya baik dari hadas besar, hadas kecil. Hadas besar, hadas kecil juga diperhatikan. Buang air kecil harus diperhatikan kebersihannya. Ya. Bukankah ada orang itu yang diazab di alam kubur gara-gara masalah buang air? Harus naruh perhatian ini. Ya, makanya juga ketika gawe kamar mandi juga harus diperhatikan, bukan masalah keindahannya, tapi keamanannya juga untuk berwudu dan mandi. Harus diperhatikan ini. Tidak hanya memperhatikan nilai estetiknya, tapi juga keamanannya untuk dipakai bersuci. Ini yang penting. Karena Gen Z zaman sekarang, ya, yang masih muda-muda saat buat rumah itu yang dilihat adalah nilai estetiknya, nilai seninya. Ya. Termasuk kalau buat kamar mandi, ya seperti buat tapi yang buat BAB jangan dihadapkan ke arah kiblat. Loh, ini kan bukan hanya memperhatikan nilai estetiknya saja, tapi juga segi agamanya. Bagusnya itu jangan demikian. Ya. Ini Allah menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya. Baik mensucikan dirinya dari hadas besar dan hadas kecil, ataupun mensucikan dirinya dari dosa-dosa dan maksiat. Bersihkan semuanya. Ini penting sekali. Termasuk kita pernah mendengar innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai apa? Keindahan. Maka jangan jadikan alasan untuk menghilangkan kata kemproh itu menggunakan kata tawadu. Kemproh niku napa? Omah iku rusuh naudzubillah. Omah kok koyo ngene aku tawadu. Iki ora bener iki. Allah itu menyukai yang indah, maka jangan jadikan alasan. Niku lek kadang ngoten lho, iki wae enek model koyo ngene iki. Omahmu kok ora karu-karuan ngene to. Ya bukan dimaksud kecil, bukan itu. Ada omah itu sederhana tapi nyaman. Temoto api, nek omah iku sing ambur adul ra karu-karuan, sampah numpuk sembarang kalir ya, dengan alasan kok koyok gini aku tawadu. Ya, saya nggak mau berlebih-lebihan. Itu melintir sebuah dalil, sebuah kalimat. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Jadi perhatikan ini. Allah menyukai orang-orang yang mensucikan
dirinya, baik dari hadas besar atau hadas kecil. Makanya kalau mau sholat juga perhatikan pakaiannya. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir wasiyabaka, dan bajumu apa? Bersihkanlah. Kalau baju dipakai sholat kan gak harus hanya bersih, tapi juga harus suci. Karena ingat, tidak semua yang bersih itu suci. Tak ulangi, tidak semua yang terlihat bersih itu suci. Air kencing manusia najis apa enggak? Ono tah bekasi? Ya, enggak. Paling yo bau tok, paling wis kena angin kan yo wis ora pati. Terus boten? Iya. Enggak terlalu. Makanya tidak semua yang najis itu terlihat kotor. Ini kaidah. Tidak semua yang tidak semua yang terlihat bersih itu suci. Nah, Tidak semua yang kotor itu najis. nah wis paham ya? Jelas nopo belas? Lagi tipis loh, jelas karo belas ku tuwipis. Belas iki ya tak baleni meneh, salam ku awal iki. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini poin pertama kita. Bahwasanya kita ingin menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, maka yang kita lakukan adalah sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 200. Memperbanyak taubat dan membersihkan, mensucikan diri kita, baik dari hadas kecil atau hadas besar, atau mensucikan jiwa kita dari dosa-dosa dan maksiat. Ada pertanyaan? Satu itu toh. Duh kan belum, sopurna diundang meneh kan masih bersambung lah. Yang episode kedua kan ngono, sinetron wae ana episode kedua ya, bersambung ngono iki. Menjenengan ben teko meneh, gak ngono gak teko maneh engko. Tapi yang penting nomor satu taubat itu. Itu yang paling penting kan saat ini. Taubat, bersihkan diri kita dari dosa, bersihkan diri kita, sucikan diri kita dari hadas kecil atau hadas besar. Itu yang kita lakukan. Nomor siji iku, nomor loro to be continue. Siap-siap. Dinteni ae episode ke kapan? Wallahu a'lam. Ada pertanyaan atau jelas? Kalau jelas, jelas nggih? Yang tadi Ustaz, salamnya Nabi Hud itu, Nabi apa itu Nuh apa? Sudah kan? Boleh nggak kita mendoakan orang kafir keselamatan? Itu mendoakan anaknya. Lah, kan anaknya dikon nggak perlu gak gelem toh. Nah, nanti bisa dilihat itu, ya. Kita nggak boleh. Kalau kita mendoakan mudah-mudahan mereka masuk Islam, boleh? Boleh. Tapi mendoakan Ya. sebelum meninggal misalnya. Orang yang didoakan. Iya, didoakan masuk Islam, boleh. Tapi mendoakan keselamatan, mudah-mudahan dilebokno surga, angsal boten? Enggak. Karena mereka sudah dicap oleh Allah dalam Al-Qur'an. Nah, itu diantaranya. Ya namanya, maka itulah. Kalau kita nggak memiliki pondasi ilmu kan kadang-kadang hal semacam ini belum paham. Ya, wong kabeh yo menungso ditungakno. Wong burdalane sing beda lah kadang ngoten to. Nah, iku menungso. Makanya awak dhewe ngaji tujuannya biar tahu mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Itu tujuannya awak dhewe ngaji. Makanya salah satu tujuan ngaji itu apa? Raf'ul jahli an nafsi. Menghilangkan ketidaktahuan kita dalam urusan agama terhadap diri kita, itu yang paling utama. Minimal awak dhewe ngerti pundi babakan sing halal lan sing haram, mana yang benar, mana yang salah. Itu tujuan kita ngaji. Makanya ngaji iku disempatno, ojo nek pas sempet. Ngaji iku disempetno, ojo nek pas sempat. Maksudnya memaksakan, gak dipaksa ya ono wae. Ayo ngaji bareng kober repot. Nah, makanya harus disempatkan. Ya. Di mriki satu pekan berapa kali? Untuk kajian ngomong, aku
Alhamdulillah. Terus ada juga Arab, Oh, masya Allah. Haji Umi. Ya, alhamdulillah, ada banyak, diikuti aja. Paham nggak paham urusan sih. Yang penting teko. Ya, ngaji ku paham nggak paham urusan nomor sekian. Yang penting jenengan teko dhisik. Gitu ya. Lho nggih, kowe teko wae wis oleh ampunan kok. Teko wae wis oleh rahmat. Teko wis oleh pahala. Paham nggak paham sih, syukur-syukur paham. Nah, tapi nggak paham ya takon. Makanya waktu kula tanglet jelas apa belas. Nah, nek belas ya tak baleni maneh saka awal. Ya. Yang penting datang dulu. Kadang-kadang ada teman-teman kita itu yang dari luar Jawa biasanya, yang muda-muda, Ustaz, kajian bahasa Jawa kok aku kira paham. Yang penting teko, gak paham ku privat ngono. Oh, masya Allah, gitu. Ada kan paham gak paham ku nanti, yang penting kita datang dulu. Minimal kita datang itu kita dapat pertemanan yang baik. Ya, itu minimal itu, datang pokoknya. Paham nanti, nggak paham itu urusan nanti. Yang penting datang. Datangnya kita itu merupakan tanda kebaikan, tanda Allah menginginkan kebaikan pada kita. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah pahamkan dia dalam urusan agama. Iso paham kalau nggak datang ke pengajian? Nggak bisa. Makanya tanda kebaikan itu apa? Allah mudahkan kita hadir di pengajian. Allah kalau tidak menghendaki kebaikan pada kita, maka kita disibukkan dengan urusan-urusan yang tidak ada manfaatnya. Mekar PDW, tapi ditakoni manfaatnya apa? Orang ngerti. Itu salah satu tanda Allah nggak menginginkan kebaikan pada diri kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan kajian ini pembuka dan pengingat buat kita. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, berusahalah, perjuangkanlah. Ya, yang pertama apa tadi? Taubat. Dan mensucikan diri dari apa? hadas besar, hadas kecil, Atau dari segala kemaksiatan. Nah, paham? Insya Allah. Jelas? Insya Allah. Ngamal noni angel apa abot? Abon. Nah, pilihane soal Quran angel apa? Abot. Pertolongan Allah. Makanya ada sebuah doa yang diajarkan apa? Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Kau buat mudah, maka semua akan menjadi mudah. Bukankah kita juga diajarkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Hafal? Nih ora apal, ya Allah paringono kula niki gampang ibadah, gampang syukure, gampang zikire. Wis bahasa Indonesia ora apa-apa. Ya. Tapi kalau desa pakai doa pakai bahasa Arab, usahakan dipahami. Ojo nganti lisane maca ora ngerti. Kurhuman amin tok tapi ora paham. Ya, kalau doa itu harus sinkron antara lisan, antara hati. Makanya usahakan setiap kalimat doa yang kita ucapkan kita tahu maksudnya. Ngoten nggih? Insyaallah. Nggih. Tanya Ustaz. Loh, kamu gak enak sakit dadi enak iki. Iya muncul Ustaz. Nggih. Ustaz, ada teman itu mualaf ya Ustaz ya. Sejak menikah dia kemudian itu Muslim, tapi keluarganya itu orang tuanya itu kan Nasrani semua. Alhamdulillah dia bisa menarik, ada 7 bersaudara, 4 itu sudah bisa masuk Islam. Cuman bapak kan sudah meninggal, kemudian saat itu dia diikuti dan merawat ibunya yang sudah menua. Dia itu sebenarnya kepingin ibunya itu bisa masuk Islam juga. Kemudian setiap hari sedang berotal dan sebagainya. Sampailah tiba ajalnya Ustaz di rumah sakit, beliau sudah sakit keras itu insya Allah. Jadi dia itu kemudian keluarganya yang Nasrani kan datang semua, keluarga yang Muslim juga datang. Mereka itu jadi berkumpul mendoakan Islam, yasinan kayak gitu. Yang Nasrani juga sesuai dengan agama mereka, nggak tahu baca apa. Bagaimana Ustaz? Sampai akhirnya meninggal di situ. Nggih, masya Allah. Apakah salah ya teman saya itu? Nggih. Ada pembahasan menarik dalam masalah ini, terdapat dalam kitab
Mausu'ah Al-Adab Al-Islamiyah. Pembahasan tentang adab, diantaranya pembahasan ketika orang sebelum meninggal dunia. Di antaranya adalah mengingatkan orang yang dalam kondisi sakaratul maut untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bolehkah kita mengingatkan orang yang tidak Islam untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Boleh. Sebagaimana hal ini terjadi di zaman Rasulullah ketika ada anak seorang Yahudi yang beliau berkhidmat kepada Nabi. Nabi datang ketika dia sakit tuh. Nabi duduk di sekitar kepalanya, dekat kepalanya, dan menyampaikan, ya masuklah ke dalam agama Islam. Ya, kemudian dia melihat bapaknya, ya, kemudian dia mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia mengikuti Nabi Muhammad mengucapkan kalimat syahadat. Apa kata Nabi? Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Boleh, ayo masuk Islam, ayo ucapkan kalimat syahadat sebagai syarat untuk masuk Islam, engkau akan selamat. Boleh. Ya, dan ini diperintahkan. Dan kondisi apa yang dialami itu kan sama seperti kondisi yang dialami oleh pamannya Nabi. Ketika paman Nabi mau wafat kan ada Nabi, ada sama kondisinya. Sama kondisinya itu. Ya. Kasusnya beda sama Nabi Nuh untuk anaknya itu ya. Beda. Kan ini mendoakan keselamatan. Ini kan saatnya mendoakan. Makanya dipertanyakan gini, apakah kita lakukan itu adalah mengajaknya untuk masuk Islam ataukah mendoakan untuk keselamatan, dan statusnya orang ini sudah masuk Islam atau belum. Sekiranya belum, maka tugas utama adalah agar mengajak dia masuk ke dalam agama Islam. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika anak Yahudi tadi masuk Islam, mengucapkan kalimat syahadat, langsung Nabi mengucapkan apa? Keluar, alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari siksa api neraka. Otomatis kan orang masuk Islam, salah satu keutamaan Islam disebutkan dalam kitab prinsip dasar Islam, salah satu keutamaan Islam itu menghapus dosa-dosa seluruh yang kita lakukan sebelum kita masuk Islam. Semuanya keutamaan Islam itu. Jadi ada orang belum masuk Islam, ketika dia masuk Islam seluruh dosanya diampuni oleh Allah. Ya, itu keutamaannya. Makanya Nabi mengucapkan doa tadi, alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Dan kondisi itu sama ketika Nabi menganggap, ya ammi, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimat nuhajjulaka biha indallah, satu kalimat yang akan aku jadikan persaksian di hadapan Allah. Sing liyane apa ya peninggalno agama nenek moyangnya awak dhewe ta. Weh, ya ini. Apalagi di kondisi sakaratul maut itu ada syaitan yang datang. Tapi kalau dia belum beragama Islam, maka nggak boleh kita mendoakan surga. Kalau dia belum masuk agama Islam loh ya. Tapi kalau sudah maka tidak mengapa. Tapi dalam kondisi seperti ini dia belum masuk agama Islam, yang paling urgent, yang paling penting adalah mengingatkan, adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Orang tuanya kan mendukung anaknya, sangat support. Kurang mendukung apa paman Nabi kepada Nabi Muhammad? Sembarang kalir kan, bahkan menjadi garda depan dalam membela Nabi ketika orang-orang kafir Quraisy mengganggunya. Nah, makanya hal yang dilakukan yang pertama ya tadi, seharusnya mengingatkan untuk mengucapkan kalimat syahadat agar dia masuk Islam. Kalau dia masuk Islam, seluruh dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan di masa jahiliyah akan diberikan balasan di hari kiamat. Sebelum dia masuk Islam kan melakukan kebaikan. Ketika dia masuk Islam, kebaikannya tidak ada yang disia-siakan oleh Allah, diberi balasan. Sampai sebegitunya Allah sayang dengan hambanya. Ngoten nggih? Berarti batasannya pada kalimat syahadat ya. Apakah itu membaca atau enggak? Ya. Berarti kalau membacakan surat Yasin itu juga kurang pas ya. Wallahu ta'ala alam. Kalau dia belum beragama Islam, ya esensinya apa gitu. Harusnya kan dibimbing untuk mengucapkan kalimat syahadat agar mau masuk ke dalam agama Islam.
Ya, kan gini, nantinya kan gini. Bahwasanya seluruh kebaikan yang dilakukan manusia itu tidak ada yang disia-siakan oleh Allah. Tapi ada yang dibalas hanya di dunia dan ada yang dibalas oleh Allah di hari kiamat dan di dunia. Siapa ini? Orang-orang yang masuk dalam agama Islam. Orang-orang yang tidak beragama Islam, apakah kebaikan yang mereka lakukan disia-siakan oleh Allah? Tidak. Allah balas, tapi nggak ada yang Allah sia-siakan. Semua diberi balasan oleh Allah. Jangankan manusia, mau hewan aja dibalas kok. Ada hewan saling tanduk menanduk, satu patah, nanti di hari kiamat kan dibangkitkan dan saling selesai. Ngaten nggih? Insyaallah. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma. Dan kita memohon kepada Allah kesehatan, keberkahan umur, dijauhkan dari berbagai macam penyakit dan keburukan-keburukan. Dan mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul di tempat ini, kelak kita dikumpulkan di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.